Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Indra Pati. Ya, setelah sekian lama nggak bikin channel ya, nggak bikin video di channel KM Nusantara. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu tentang bagaimana cara menghilangkan sawan dengan tenaga dalam. Bagaimana selengkapnya? Simak terus. Oke, di video yang sebelumnya sudah saya bahas ya tentang sawan, apa itu sawan, dan bagaimana cara menghilangkan sawan ketika kita sebagai seorang awam, ketika kita nggak tahu apa-apa, kita menghilangkannya itu bagaimana, sudah saya jelaskan ya. Dan video sebelumnya juga sudah ada cara menghilangkan sawan dengan teknik olah rasa. Nah, kali ini di video yang ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu menghilangkan sawan dengan penggabungan ya antara teknik olah rasa dan tenaga dalam. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya kira-kira. Jadi yang dinamakan tenaga dalam, namanya aja tenaga dalam ya, yaitu tenaga yang berasal dari tubuh manusia. Jadi kita sejatinya, tanpa entah itu kita sadari atau kita nggak sadari, sebetulnya kita memiliki potensi tenaga dalam ya. Dan potensi ini bisa kita kembangkan, bisa kita tingkatkan kalau kita mengetahui kunci-kuncinya. Kali ini saya akan jelaskan pemanfaatan energi tenaga dalam itu ya. Yang pertama, nah tenaga dalam ini bisa kita rasakan atau bisa kita ambil manfaatnya di kehidupan kita yang sehari-hari sebetulnya ya. Ya seperti kalau kita kaget, kita misalnya kita akan digigit anjing atau gimana ya, kita spontan, nah kita lari sekencang-kencangnya. Nah, tanpa kita sadari, yang kita keluarkan, kita pada saat kita lari itu kita mengeluarkan energi yang di luar ekspektasi kita ya. Tiba-tiba kita lari sangat kencang sekali ya, seperti itulah kira-kira tenaga dalam ya. Itu adalah salah satu perwujudan tenaga dalam. Jadi energi yang tersembunyi di dalam tubuh kita ya. Nah, sebetulnya kita bisa memanfaatkan energi atau tenaga dalam yang kita miliki ya. Kita bisa memanfaatkan entah itu untuk menarik sesuatu atau kita untuk membuang sesuatu, sebetulnya kita bisa manfaatkannya ya. Kalau kita bisa melihatnya, ini sebetulnya ada semacam energi di dalam tubuh kita ya. Nah, intinya yang berada di bawah pusar ini ya. Nah, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara teknik penggabungan antara olah rasa dan tenaga dalam. Berbicara tentang tenaga dalam, tentunya kita membicarakan tentang teknik pernafasan ya. Dan ini yang saya gunakan adalah teknik tarik dan buang ya. Nafas tarik, terus kita tahan, terus buang, kayak gitu. Ya ini seperti nafas segitiga ya. Sebetulnya seperti nafas segitiga, cuman kita lebih ke niat, ada semacam tujuan, ada semacam apa itu, semacam ya keniatan ya, kayak gitu. Contohnya aja kayak gini, misalnya kita dimintai bantuan oleh teman kita ya, atau kita mungkin dihadapkan dengan seseorang yang mungkin terkena sawan ya, dan di dalam hati kita berniat ingin membantu seseorang itu menghilangkan sawannya ya. Ya kita langsung aja gunakan teknik olah rasa dan teknik olah nafas itu tadi ya, atau kita sebut sebagai teknik pernafasan tenaga dalam ya. Kita langsung aja ya, kita cari dengan olah rasa, kita deteksi
bagian mana yang kira-kira ada sawahnya, mana kira-kira bagian yang ada terdapat energi negatif ya. Ketika kita sudah menemukan dengan teknik olah rasa ya, kita diamkan dulu ya, kita biarkan tangan kita seperti ini dulu, lalu kita ambil dengan teknik tenaga dalam itu tadi ya, dengan teknik nafas tarik dan buang. Kita niatkan dalam hati, kita tarik. Ketika kita menarik kayak gini ya, kita seperti seakan-akan itu mengambil ya, menarik, terus kita tahan sambil kita niatkan, kita meminta sama Tuhan, kita niatkan, kita meminta kekuatannya untuk membuang energi negatif tersebut. Kita sambil melepaskan, kita hadapkan, kita tarik, kita ambil, kita niatkan, kita buang. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi untuk membuang energi negatif ini kita bisa gunakan semacam wadah ya, wadah kita isi air ya, atau kita seperti mangkok ya, kita isi air, kita jadikan satu ke wadah itu ya, kita buang ke tempat itulah, seperti itu, agar nanti ketika kita buang energinya itu tidak kembali lagi ke orang tersebut ya. Soalnya biasanya energi negatif ini ada yang langsung hilang, ada yang menggumpal ya, seperti kayak gumpalan kayak gitu. Di pintar-pintarnya kita lah, kita bisa buang, atau kita bisa buang lewat udara langsung ya, atau kita bisa hancurkan dengan olah rasa, dengan mungkin kalau kita sudah belajar kayak semacam ilmu kanuragan atau apa, kita bisa langsung hancurkan ya. Kita hancurkan, itu bisa ya. Itu semua tergantung dengan kreasi teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang langsung bisa menghancurkan, ada yang bisa menggunakan media, atau kita bisa membuangnya langsung ya. Intinya pemanfaatan teknik tenaga dalam ini bisa kita gunakan kalau kita memang memiliki niat yang benar-benar tulus itu tadi ya. Jadi kita benar-benar yakin. Kalau kita tidak dasari ada keyakinan ya, kita semaja kayak makan nasi cuman nggak ada lauknya ya, kayak gitu ya, jadi hambar. Terus ketika kita ingin membersihkan diri ya, kita sudah ketika kita sendiri ketempelan dari luar, atau kita sendiri ketempelan jin sawan itu tadi ya, kita bisa langsung menggunakannya dengan teknik olah nafas, teknik buang itu tadi ya. Kita tarik aja, kita seakan-akan mengumpulkan energi negatif ya. Kita ikuti gerakan tangan kita ikuti gerakan tubuh kita dengan nafas tarik, kita sambil menarik, sambil meniatkan, kita tahan, kita minta sama Tuhan untuk mengambil semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kita, dan kita membuangnya ya, langsung kayak gitu. Nah, kita lemaskan aja tubuh kita sambil kita gunakan teknik olah rasa, kita satukan dengan teknik nafas buang ya. Kita santai, rileks aja, kita tarik nafas, kumpulkan energi negatif yang ada di dalam diri kita, niatkan minta sama Tuhan kekuatannya agar membuang energi negatif tersebut ya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk pergerakannya ini, pergerakan bagaimana itu bebas. Yang penting teknik nafasnya itu, ketika kita menarik,
kita mengumpulkan, seakan-akan mengumpulkan sambil menahan nafas, terus buang ya, kayak gitu. Tahan sambil kita menahan, sambil kita niatkan meminta yang diminta oleh Tuhan, kita buang kayak gitu ya. Atau kita langsung ke bagian yang terkena sawan ya, mungkin lutut atau mungkin tangan, kita hadapkan aja kayak gini, terus kita ambil, kita buang. Ini seperti teknik yang sebelumnya ya, teknik yang pertama ya. Jadi pemanfaatan antara olah rasa dan tenaga dalam ini bisa kita rasakan kalau kita benar-benar yakin ya dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pelajari ya. Kita kali ini tidak membahas tentang kodam, kita benar-benar menggunakan potensi yang ada di dalam tubuh kita ya. Karena sebetulnya teknik tenaga dalam ini atau teknik pernafasan ini sudah ada sejak kita lahir ya, cuman kita tidak menyadarinya. Kita mungkin terlalu mengesampingkan ya, itu cuma mitos, itu ya, intinya kita mengelehkan ya, mengelehkan kayak gitu. Nah, pemanfaatan energi tenaga dalam itu bisa kita rasakan kalau kita menjalaninya setiap hari ya. Mungkin bisa kita lakukan di mana aja, kapan saja. Kita lakukan, entah itu dengan teknik tarik atau buang, kita bersihkan diri kita, entah itu kita juga bisa gunakan teknik pernafasan segitiga, kita juga bisa melatih, pokoknya intinya kita melatih nafas kita ya, kayak gitu. Ini saya tidak membahas tentang kodam ya, saya hanya membahas potensi diri yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk kelanjutannya nanti kita juga bisa menggabungkan antara teknik olah rasa dan teknik olah nafas ini tadi ya. Di energi yang kita miliki semakin bertambah besar kayak gitu. Ibaratnya kalau kita makan ya, kita ada lauknya ya. Jadi lengkap, ada lauk, ada susu, ada ya lengkap lah intinya, ada sayur kayak gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kita makan ini benar-benar kita bisa merasakan, dan kita bisa akhirnya nanti kedepannya perjalanan spiritual kita bisa benar-benar yakin dengan apa yang kita miliki ya, kayak gitu. Oke, demikian sedikit pengalaman yang bisa saya jelaskan ya. Semoga di video yang selanjutnya saya bisa membagikan lagi pengalaman-pengalaman yang bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman tentunya. Di video yang selanjutnya saya akan membahas dengan teman-teman ya, itu akan berbagi pengalaman. Saya akan menjabarkan beberapa hal tentang tenaga dalam. Bagaimana selengkapnya? Simak saya di video selanjutnya. Terima kasih.